dalam masa kepemimpinan Megawati, partai ini menang pemilu 3 kali. Itu persoalannya. Tahun 1999 menang, kemudian menang kembali tahun 2014 dan 2019 3 kali. Jadi ya sukses. Karena di Indonesia ketua umum partai itu masih dilihat sebagai ratu adil, masih dilihat orang yang besar, orang yang gagah, orang yang hebat, orang yang berjarak dengan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Seperti biasanya jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Nah, kita akan uber berita. Berita ini tidak beredar di mana-mana, tapi videonya saya dapatkan. Jadi tidak terlalu viral tapi penting. Yaitu tiba-tiba saya mendapatkan video dan rupanya ada beritanya juga, walaupun tidak mainstream beritanya, yaitu tiba-tiba Megawati mundur dari jabatan Ketua Umum PDIP. Tanda tanya. Ini faktanya. Seperti dilansir oleh medcom.id. Nah, saya bacakan beritanya. Beredar sebuah video pemberitaan berlogo TV One terkait Ketua Umum PDI Perjuangan, PDIP, Megawati Soekarno Putri. Video ini beredar di media sosial. Adalah akun Facebook komunitas sosial yang turut menggugah video tersebut. Minggu 5 Juli 2020, jadi baru ya. Akun ini membuat narasi bahwa video itu terkait sikap Megawati yang secara mendadak mengundurkan diri dari jabatan Ketua Umum PDIP. Sebenarnya bukan mengundurkan diri ya, tetapi dia merasa kok masih memimpin padahal dia sudah tua dan ingin mengundurkan diri. Itu yang saya lihat dari video yang ada. Berikut narasi selengkapnya. Di saat umat Islam lagi gencar menyerang moncong putih, tiba-tiba Megawati mengundurkan diri dari Ketua Umum PDIP. Ada ya dengan Mbak Mega. Apa ya? Mungkin ada apa ya dengan Mbak Mega? Ini ada ya. Unggahan ini ramai direspons warganet. Terdiri dari 3.100 emoticon, 2.600 komentar, dan 306.000 kali tayang. Dari penelusuran kami, klaim bahwa video pemberitaan itu terkait pengunduran Megawati Soekarno Putri dari jabatan Ketua Umum atau Ketum PDI Perjuangan, PDIP baru-baru ini adalah salah. Faktanya video itu merupakan pemberitaan lama. Ada-ada aja. Video itu berasal dari salah satu program TV One. Video itu juga diunggah akun YouTube TV One News pada Jumat 16 November 2018. Dalam pemberitaan tidak disebutkan bahwa Megawati resmi mengundurkan diri dari jabatan Ketum PDIP. Namun diberitakan Megawati berkeinginan mundur dari posisinya sebagai Ketum PDIP lantaran persoalan usia. Kalau dilihat-lihat, perjalanan politik saya sudah cukup lama. Saya menjadi Ketua Umum partai dan sekarang paling senior. Ya memang Megawati lebih senior dibandingkan dengan ketum partai lainnya ya sekarang ini ya. Sudah sekian lama belum diganti-ganti. Padahal saya sudah berharap untuk diganti karena akibat umur saya yang plus 17 tahun. Tapi hari ini pun malah ditambahi tugas untuk pembinaan ideologi Pancasila. Kata Megawati seperti yang tampak pada video. Memang Megawati kan ditunjuk sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Namun hingga kini Megawati masih menjabat sebagai Ketum PDIP periode 2019-2024. Ia terpilih secara aklamasi dan dikukuhkan dalam Kongres 5 PDIP di Bali pada awal Agustus 2019. Pengukuhan Megawati sebagai Ketum PDIP dilakukan secara tertutup, padahal agenda tersebut mulanya direncanakan terbuka bagi umum.
Megawati pun sempat meminta maaf. Sekali lagi, saya mohon maaf, ini tak ada maksud tertentu. Hanya karena mungkin peserta rapel dari pagi sampai malam, sehingga tentu masih ada rasa lelah. Demikian, kata Megawati seperti dilansir Medcom Kamis 8 Agustus 2019. Jadi, itu video yang lama. Pertanyaannya adalah, mengapa saya masih mengangkat ini untuk Sobat RH sekalian? Nah, ini penting Sobat RH sekalian, karena begini, ada satu isu yang penting di Republik ini yang kadang-kadang lupa kita address. Ataupun kalaupun kita persoalkan, tidak pernah ada jalan keluar yang kira-kira baik bagi pembangunan demokrasi kita ke depan. Yaitu mengenai masa jabatan ketua umum partai politik. Satu. Yang kedua adalah demokratisasi di dalam tubuh partai politik. Jadi partai politik kita hampir semuanya hanya mengandalkan oligarki, bahkan individu. Ya, kita lihatlah contoh-contohnya. PDIP sendiri sejak dideklarasikan tahun 1999 sampai hari ini tetap dipimpin oleh Megawati Soekarno Putri dengan seluruhnya mekanisme calon tunggal. Tidak ada bedanya dengan pemerintahan Orde Baru ketika Pak Harto dipilih dengan mekanisme calon tunggal. Karena dalam tradisi politik di Indonesia, kalau ada penantang dalam pemilihan ketua umum misalnya, dianggap kurang ajar yang menantang. Dan biasanya orang tersebut justru akan tersingkir. Ya, di dalam PDIP banyak yang sudah tersingkir. Jadi ada Eros Jarot dulu pernah ingin mengutak-atik. Ada kelompok Roy Bebe Janis ya, mendirikan PDP, Partai Demokrasi Perjuangan, tapi tidak sukses juga. Jadi ada beberapa orang, ada Profesor Dimyati Hartono juga pada waktu itu. Lalu kita lihat juga Partai Nasdem misalnya. Nasdem sangat identik dengan Surya Paloh. Awalnya Surya Paloh hanya menjadi ketua Dewan Pembina. Tapi lama-lama tergiur juga menjadi ketua umum seperti Mbak Mega. Dan kita juga lihat hampir tidak ada yang namanya demokrasi internal ketika sudah menyangkut pemilihan ketua umum. Kapan pergantian kepengurusan Nasdem? Ya mungkin tergantung Pak Surya Paloh sendiri. Maksudnya untuk jabatan ketua umum. Lalu berikutnya Gerindra, sama. Tergantung Prabowo sendiri. Mau kapan berganti. Dalam percakapan saya dengan Sandi Uno, Pak Prabowo sudah mengatakan akan maju lagi sebagai ketua umum Gerindra. Jadi 5 tahun ke depan dia akan menjadi ketua umum kembali. Awalnya bukan ketua umum, tapi tadi dari Dewan Pembina turun sebagai ketua umum. Nah, lalu partai berikutnya adalah SBY. Awalnya SBY bagus sekali, Partai Demokrat. Setelah SBY step down, dia digantikan oleh orang lain. Bukan dari terahnya, yaitu Anas Urbaningrum. Tapi rupanya ketika Anas Urbaningrum bermasalah, SBY kembali mengambil alih partai. Lalu sekarang ketika sudah ada putra mahkota, maka putra mahkota itulah yang menduduki jabatan ketua umum. Dengan mekanisme calon tunggal juga. Tidak ada penantang ya. Yang mending dua partai, PKS, selalu ada yang namanya sirkulasi elit, walaupun sirkulasi elitnya relatif damai dan melibatkan kalangan terbatas saja yang sifatnya lebih oligarkis. Kita tahu bahwa dulu presiden PKS atau Partai Keadilan sebelumnya Nur Mahmudi Ismail. Lalu kemudian digantikan Tifatul Sembiring. Digantikan lagi yang sekarang di Sukamiskin. Digantikan lagi macam-macam orangnya. Ya, sekarang Sohibul Imam. Nah, itu menunjukkan ada sirkulasi yang baik. Dan hampir tidak ada konflik yang luar biasa. Kalaupun ada konflik bukan pada pemilihan ketua umum, tetapi pada perbedaan kelompok. Yaitu sekarang ada kelompok Fahri Hamzah, Anies Mata yang mendirikan Gelora, Gelombang Rakyat Indonesia. Lalu ada juga Partai Golkar. Partai Golkar itu unik. Tidak ada yang memiliki partai tersebut. Tetapi siapa yang menjadi ketua umum maka seperti the winner takes all. Dia memiliki semuanya.
kekuasaannya relatifly kemudian menjadi tunggal. Dialah yang menentukan segalanya. Jadi tidak ada juga mekanisme demokratis. PAN lumayan sebenarnya. Karena Amin Rais sebagai the founding fathers dari PAN itu berkomitmen untuk menjabat 1 periode saja. Lalu ketika digantikan Hatta Rajasa maju lagi, kalah sama Zulkifli Hasan 1 periode juga. Lalu kemudian Zulkifli Hasan maunya 1 periode juga Amin Rais. Tapi ternyata Zulkifli Hasan menang. Jadi mulai akan mengkerucut juga menjadi katakanlah partai yang mungkin akan dikuasai secara elitis juga. Lalu PKB kurang lebih sama. Caimin sudah berapa tahun menjabat. Hampir tidak ada penantang juga setelah Caimin bisa mengalahkan inner circle-nya Gus Dur. Pada waktu itu ada konflik dengan Yeni Wahid dan lain sebagainya. Yang terjadi sirkulasi elit juga P3. Mirip seperti Golkar. Siapa yang menjadi ketua, dia yang akan menguasai, tetapi pergantian terjadi senantiasa. Dari Surya Dharma Ali, kemudian ke Romahur Muji, lalu ada juga versi Jan Farid, sekarang Soeharto Mono Arfa. Dan kita tidak tahu bagaimana kelanjutan partai ini. Karena memang makin lama makin mengecil. Karena menjadi partai dengan perolehan suara terkecil di DPR. Sirkulasi elit terjadi di Partai Hanura. Tapi bukan sirkulasi elit. Tapi perpindahan elit. Kalau sirkulasi kan muter dia. Tapi ini perpindahan dari Wiranto lalu kemudian diserahkan kepada Osman Sabta. Kita tidak tahu juga apakah akan terjadi sebuah mekanisme internal di Hanura. Nah, Sobat Era sekalian, itulah persoalan kita, yaitu how to democratize partai politik. Jadi demokrasi internal partai politik itu susah sekali. Padahal mereka adalah institusi demokrasi. Makanya ketika saya membaca video bahwa Bu Megawati ingin mengundurkan diri dari PDIP karena sudah merasa senior, saya pikir itu video baru-baru saja. Ternyata penonton kecewa. Video 2018. Kok senang sekali Megawati mengundurkan diri? Bukan senang. Saya tentu tidak punya kepentingan, tetapi kepentingannya adalah melihat ada demokratisasi partai politik. Ada sirkulasi elit yang sehat. Sehingga pengambilan-pengambilan keputusan itu menjadi sehat semuanya. Tapi rupanya Bu Mega belum mau step down. Kalaupun step down, kita sudah bisa menduga siapa yang akan menggantinya. Nasdem juga barangkali kita sudah bisa menduga siapa yang akan menggantinya. Prabowo, nah ini yang belum bisa diduga ya. Kita harus lihat kira-kira dari klannya siapa yang akan dimajukan. Ada juga sebenarnya. Jadi kalau kita mau berdemokrasi, mulailah dari demokratisasi partai politik. Kalau demokratisasi partai politik berjalan dengan baik, maka sistem-sistem berikutnya akan berjalan baik pula. Karena penunjangnya baik. Seandainya betul-betul Mbak Mega mengundurkan diri dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan membiarkan semua kader untuk berkampanye merebut kursi ketua umum dengan cara yang sehat tentunya, bukan dengan cara money politics misalnya. Bila perlu mereka yang melakukan money politics di-ban langsung, dikeluarkan dari partai politik kalau ketahuan. Tetapi isyarat itu belum ada. Sepanjang isyarat itu belum dinyatakan, hanya ya mungkin sekedar basa-basi saja, maka akan sulit terjadi demokratisasi di internal. Kalau jujur barangkali kalangan internal sudah merasa kapan ini bisa menggantikan atau bisa buat Mega digantikan. Cuma unfortunately, dalam masa kepemimpinan Megawati, partai ini menang pemilu 3 kali. Itu persoalannya. Tahun 1999 menang, kemudian menang kembali tahun 2014 dan 2019 3 kali. 2004 kita tahu yang menang Golkar, 2009 Demokrat. Jadi ya sukses. Karena di Indonesia ketua umum partai itu masih dilihat sebagai ratu adil. Masih dilihat orang yang besar, orang yang gagah, orang yang hebat, orang yang berjarak dengan masyarakat. Jadi kalau pemimpinnya biasa-biasa saja, misalnya
partai kader seperti PKS misalnya, kita hampir tidak mengenal ketua umumnya. Tetapi partai itu berjalan dengan kaderisasinya. Tapi partai-partai seperti Gerindra misalnya, saya belum bisa membayangkan kalau tidak ada Prabowo. Partai seperti Nasdem juga nggak bisa membayangkan kalau tidak ada Surya Paloh. Jadi ketergantungan partai tersebut kepada tokoh sangat besar sekali. Dan memang tokoh inilah yang menggerakkan mesin partai sehingga bisa berjalan dengan baik dan menang. Dengan kewibawaannya, dengan legasinya. Nah hanya untungnya PDIP dibandingkan partai-partai lain, dia memiliki dua hal yang tidak bisa dimiliki secara kumulatif oleh partai lain. Tiga bahkan. Satu, warisan sejarah. Kita harus linkkan PDIP dengan PNI, dengan Bung Karno. Yang kedua, ideologi. Yang ketiga, tokoh besar. Tokohnya langsung dua. Satu, Bung Karno selalu membayangi PDIP sebagai tokoh yang katakanlah milik PDIP. Lalu ada Megawati di situ. Lalu ideologi jelas, ideologi nasionalis atau mungkin marhainisme. Saya tidak mau menyinggung Trisila, Ekasila dan lain sebagainya. Lalu juga ada sejarah yang panjang walaupun baru dideklarasikan pada tahun 1999. PKS hanya ada ideologi tapi tidak ada sejarah dan tokoh besar. Nasdem ada tokoh besar tapi tidak ada kesejarahan yang panjang. Dan ideologinya pun juga belum kental, belum teruji. Demokrat juga begitu, ada tokoh besar tapi ideologinya belum teruji. Terbukti dari ranking 1 sekarang cuma mendapatkan ranking berapa? 6 kalau tidak salah. Setelah PKB. Lalu partai seperti Hanura, tokoh ya biasa-biasa saja, ideologi biasa-biasa saja. Jadi susah. Memang Golkar masih untung karena dia partai besar peninggalan Orde Baru. Dan memang sesungguhnya partai ini jelas ideologinya yaitu ideologi karya. Nah, sobat era sekalian, the last saya ingin mengatakan memang alangkah baiknya elit-elit partai tersebut mulai menyiapkan jalan demokrasi bagi internal partai politik. Kita semua tidak mungkin bicara berteriak tentang demokrasi, sementara dalam waktu yang bersamaan tempat tinggal kita sendiri, partai kita sendiri belum bisa berdemokrasi, belum bisa menjadi partai yang modern. Kita tidak tahu kapan senior-senior ini memberikan kesempatan kepada generasi yang lebih muda secara terbuka dan demokratis. Apakah sebaliknya mereka masih mengincar 2024? Kita akan lihat saja. Mudah-mudahan jauh lebih baik ke depannya bagi perkembangan politik dan ketatanegaraan di Republik ini. Sobat era sekalian, itu saja soal partai politik dan ketua umumnya yang bermaksud mengundurkan diri dari the ruling party. Yang penting tetap di channel ini. Karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dicecar, dibaperin, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ciao.